Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, hikmat, tuntunan yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikanlah pengertian, supaya kami dapat memahami akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 30 ayat 1-4. Tertulis demikian. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha, budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Saudara dikasihi Tuhan, Moya Sarner, seorang jurnalis, membagikan pengalamannya di masa lalu yang penuh dengan perasaan iri hati. Ketika Moya suatu saat hendak tidur di malam hari, tiba-tiba ada sebuah tweet dari temannya yang memposting tentang keberhasilannya yang mendapatkan penghargaan di bidang jurnalisme. Moya tiba-tiba merasa perutnya melilit, kepalanya seperti berputar, dan ia merasa sesak nafas. Malam itu hingga pagi hari, Moya susah tidur. Sekitar 5 tahun sebelumnya, ada sebuah kejadian yang mirip, di mana seorang teman Moya memposting foto-foto sedang berada di acara pesta, dan Moya tiba-tiba langsung bad mood, tidak merasa senang, dan terduduk di kursi dengan penuh rasa gelisah. Moya tidak menyadari bahwa ia saat itu begitu dikuasai dengan perasaan iri dan dengki, sehingga susah menerima kenyataan apabila orang lain sukses dan bahagia. Membaca Kejadian 30 ayat 1-4 ini, kita melihat adanya suatu perasaan iri hati yang menguasai Rahel terhadap kakaknya Lea, yang juga sama-sama adalah istri dari Yakub suaminya. Perlu kita pahami bahwa pernikahan Yakub dengan Lea dan Rahel terjadi karena sebuah manipulasi dan tipu daya dari Laban, paman dari Yakub. Dan pernikahan semacam ini tidaklah seharusnya terjadi. Rahel ketika itu tidak mempunyai anak, dan ia dengki, cemburu, iri hati terhadap Lea yang mempunyai anak. Akibat dari iri hati ini, kekacauan mulai terjadi. Keputusan yang berlandaskan emosi muncul. Rahel memberikan Bilha budaknya kepada Yakub agar dapat melahirkan dan memberikan anak bagi Rahel. Sikap ini dibalas juga oleh Lea yang memberikan budaknya kepada Yakub untuk menambah anak. Persaingan ini terus terjadi, dan kalau kita membaca di bagian pasal-pasal selanjutnya, keadaan ini menyebabkan konflik dalam keluarga Yakub. Sekali lagi saudara, kita perlu menyadari bahwa ini bukanlah rancangan Tuhan, tapi ini terjadi atas kehendak dan keputusan dari Yakub yang didorong oleh kedua istrinya. Apa yang kita pelajari dari kisah di pasal ini adalah, yang pertama, iri hati adalah akar dari konflik dan kekacauan. Selama ada iri hati dan kedengkian dalam hati kita, maka akan ada berbagai kekacauan terjadi dalam kehidupan kita. Iri hati bukanlah sifat yang baik. Ada yang mengatakan bahwa iri hati itu bagus.
untuk membuat kita termotivasi menjadi lebih baik. Tapi apapun alasannya, iri hati tidaklah bermanfaat. Bahkan iri hati ini disebut sebagai dosa perbuatan daging yang menghalangi keselamatan, sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-20 dan 21. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari ayat ini adalah kita perlu bersyukur selalu dengan keadaan diri kita. Terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain secara negatif tidaklah baik. Kita perlu menyadari akan begitu banyaknya berkat dan kemurahan Tuhan yang dilimpahkannya dalam hidup kita. Kita perlu menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan hitung berkat orang lain. Dan sadarilah bahwa betapa baiknya Tuhan itu atas hidup kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita perlu belajar selalu bersyukur dengan setiap berkat yang kita miliki dan dengan setiap keadaan yang kita alami. Hal yang ketiga, berbahagialah atas kebahagiaan orang lain. Kalau kita merasa sulit berbahagia ketika melihat orang lain sukses, maka itu berarti bahwa kita masih berfokus pada diri sendiri, egois dan tidak bisa menghargai orang lain. Kita perlu menyingkirkan semua rasa dengki dan iri hati, serta mulai belajar untuk berbahagia di saat orang lain bahagia. Sehingga kita akan senang melihat orang lain senang dan berempati ketika orang sedang dalam kesusahan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, miliki hati yang bebas dari semua perasaan dengki, dan biarlah kasih Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita selalu hidup dalam ketenangan, sukacita, damai sejahtera, serta berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dan kami ditegur untuk membebaskan hati kami dari segala perasaan iri dan dengki, segala hal yang tidak baik yang membuat kami merasa tidak senang ketika orang lain berbahagia, yang selalu membuat kami membanding-bandingkan diri kami dengan orang-orang lain, sehingga membuat kami tidak bisa bersyukur dengan keadaan yang kami alami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyadari akan kemurahan Tuhan, berkat-berkat dan kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Betapa Tuhan begitu baik, sudah menolong, menyertai, dan memberkati hidup kami. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami berempati, berbelas kasihan ketika orang lain dalam kesusahan, dan berbahagia melihat orang lain dalam kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu penuh sukacita dan terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kami mohon lawatan Tuhan atas setiap dari kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah, mendapatkan jalan keluar. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.